Jelang laga menghadapi Indonesia, rombongan timnas Filipina sudah sampai di Indonesia untuk segera melakukan persiapan. Kedatangan mereka dikawal ketat oleh sejumlah aparat keamanan dari bandara hingga masuk hotel sekaligus. Ya biasa, keamanan yang ditawarkan pastinya ekstra maksimal. Pelatih Filipina awalnya cukup geram karena skuadnya kecapean. Namun setelah tiba, ia jadi seperti semangat kembali untuk menghadapi Indonesia. Sampai udah melakukan sejumlah pesai war pada umumnya. Ditambah pastinya Filipina sebagai tamu akan dibuat nyaman oleh kita sebagai tuan rumah, biar dapat penilaian lebih dan membuat tamu merasa lebih aman. Di kubu Indonesia sendiri sejatinya sudah menggelar persiapan. Sintayong sudah melakukan persiapan yang cukup matang. Oleh sebab itu sejumlah pemain utama sepertinya siap diturunkan oleh Sintayong. Mengingat ini partai penentuan, pasti semua akan dimaksimalkan tanpa ada coba-coba pemain seperti di awal turnamen. Termasuk 3 pemain andalan sepertinya akan menjadi starter sejak awal. Lalu siapa saja mereka dan bagaimana persiapan dari Filipina yang sudah tiba di Indonesia? Ya, setelah sama-sama gagal mengalahkan Vietnam di partai terakhir, Indonesia dan Filipina akan bertanding pada 21 Desember besok untuk memperebutkan 3 poin guna mendapat posisi runner-up grup B. Filipina sebenarnya dalam keadaan kecapean karena mereka mendapatkan jadwal yang padat pada minggu-minggu terakhir, berbanding terbalik dengan Indonesia yang sempat alami kepadatan jadwal di awal. Sama seperti Sintayong, pelatih Filipina Albert Capeas juga sempat merasakan kecapean dan mengeluh rentetan jadwal yang sangat singkat. Kami langsung menuju bandara malam ini. Mungkin ini akan jadi malam yang sulit untuk tidur. Saya hanya punya 2 hari untuk persiapan dan tim harus banyak melakukan perjalanan. Saya hanya punya 1 hari untuk mengarahkan latihan dengan para pemain yang lelah, sementara Indonesia memiliki waktu istirahat 5 hari. Saya tidak mengerti mengapa, ucap keluhan Capeas, sumber CNN Indonesia. Ya wajar sih, memang jadwal dari pihak turnamen yang padat dan harus home away menggunakan sistem baru AFF juga sangat menguras energi seluruh rombongan yang ikut. Apalagi pelatih yang harus atur taktik, harus terbang-terbang mulu. Pada Kamis siang, skuad berjuluk The Ascals sudah mendarat di Solo sesuai waktu yang sudah dijadwalkan. Mereka pun memang terlihat cukup kecapean dan lesu saat di bandara. Maklum sih, baru tiba. Indonesia sebagai tuan rumah yang baik pun selalu memberikan kenyamanan bagi Filipina. Terlihat saat dari bandara menuju ke depan hotel, mereka dikawal oleh mobil polisi. Hingga sampai di depan hotel, pastinya ada pengawal khusus yang mana tentunya untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan. Ya pokoknya buat tim tamu, pasti dibuat nyaman deh di sini. Seperti kemarin, laos aja kenyamanan sampai gak mau latihan dan memilih mukbang bakso micin. Filipina tampaknya akan merasakan kenyamanan yang sama di sini. Pelatih mereka Albert Capeas sendiri juga baru semangat lagi. Albert menatap laga menghadapi Indonesia dengan keyakinan penuh dengan anak asuhnya bisa mengalahkan Indonesia. Pelatih asal Spanyol ini yakin bisa meloloskan Filipina ke semifinal. Para pemain saya masih memiliki motivasi 100% untuk bertarung. Kami telah mencapai tahap akhir penyisihan grup dan masih memiliki peluang untuk menang, ungkap Albert Capeas dikutip dari bolasport.com. Wajar sih sebenarnya, ini bukan sesumbar. Karena setiap tim pastinya optimis untuk melakoni laga yang ada tanpa memandang lawan. Semua tim pastinya ingin melangkah lebih jauh, termasuk Indonesia juga. Dari kemarin sudah melakukan sesi latihan untuk persiapan matang dengan rentang waktu yang relatif lebih lama dibanding Filipina. Sebab ya tahu sendiri kan, kita sempat mengalami jadwal padat juga di awal coy. Jadi kini giliran kita yang agak santai, ya kan?
Sintayong wajib menurunkan 3 kartu as sekaligus. Seperti yang diketahui, dalam laga-laga sebelumnya Sintayong seringkali melakukan rotasi pemain, sementara sejumlah pemain penting dijadikan cadangan untuk masuk sebagai pemain pengganti saja. Wajar sih, sebab ini adalah turnamen buat eksperimen Coach Shin untuk mengembangkan bakat muda. Terlebih karena jadwal yang padat di awal, jadi pemain juga ada yang kecapean. Ya daripada eksperimen di round 3, mending eksperimen di AFF aja, ya kan? Selain itu, Marcelino yang memang awalnya tak tergantikan juga mendapatkan akumulasi kartu, sehingga gak bisa main lawan Vietnam setelah mendapatkan kartu merah karena tackle keras saat laga menghadapi Laos. Dengan waktu persiapan dan istirahat yang relatif lama, seharusnya 3 penyerang yang cukup menonjol seperti Marcelino, Rafael Struijk, hingga Victor Detan wajib dimainkan sih sama Coach Shin. Mengingat sebelumnya mereka seringkali hanya masuk sebagai pemain pengganti. Seharusnya di laga krusial gak ada alasan buat melakukan itu lagi. Ditambah pemain berpengalaman lain seperti Asnawi, Pratama Arhan juga gak boleh dicadangkan. Mengingat Erick Thohir juga sudah memperingatkan untuk menang lawan Filipina. Semoga saja Sintayong bisa melakukan yang maksimal termasuk untuk line up teman-teman. Karena untuk pemilihan pemain, Coach Shin terkadang jadi sorotan juga, ya kan? Chemistry Marcelino, Rafael, Detan semakin klop, sudah saling akrab. Kalau melihat dari Marcelino dan Rafael Struijk saja, mungkin keduanya sudah saling akrab karena sudah lama main bareng di timnas. Namun Detan sebagai pendatang baru di tim senior pastinya butuh adaptasi untuk menyatukan chemistry. Nah, baru-baru ini terungkap ternyata Detan satu kamar dengan Struijk. Hal itu diketahui setelah Kang PS membagikan momen dirinya sedang bermain game dengan Detan. Jelas dari sini bisa meningkatkan chemistry agar tak malu-malu untuk berkomunikasi di atas lapangan. Terlebih kalau main game bola, pas banget tuh buat saling memahami kondisi posisi ataupun umpan seperti apa yang diinginkan. Selain itu ada momen lucu juga, di mana Marcelino Ferdinand sedang cukur untuk persiapan gaya untuk kembali merumput dan menggendong timnas. Malahan diganggu Bang Rafael. Sampai-sampai ditempeleng dong. Hal-hal seperti ini terkadang sepele, tapi kalau berkaca, bagaimana para pemain senior seperti Shandy Walsh yang suka bercanda untuk mengenal pemain baru, tentu ini bagus. Apalagi buat AFF, enjoy sajalah. Tapi di sini bukan cuma waloh ya, melainkan buat saling mengenal saja. Laga terakhir ini juga serius, kedua tim sama-sama memainkan laga krusial dalam perebutan runner-up. Belum lagi Myanmar juga punya poin yang sama dengan Indonesia. Sesuatu yang perlu diwaspadai juga, walaupun Myanmar laga terakhirnya cukup berat yaitu menghadapi Vietnam. Namun harus tetap siap siaga dengan bisa menumbangkan Filipina. Bahkan kalau bisa sih menang telak ya, biar aman gitu loh coy. Kan pastinya Myanmar juga kesulitan menang lawan Vietnam. Jadi itulah berbagai cerita sorotan jelang menjamu Filipina besok. Harapannya semoga bisa dimaksimalkan ya Coach. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.